Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu dosen Bu Vivi dan rekan-rekan mahasiswa saya yang saya banggakan. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dengan kehadirannya kita bisa berkumpul di dalam Zoom ini. Karena hari ini saya, Vulkanaila Rahmadisa, mendapat kesempatan untuk mempresentasikan artikel saya dengan konseptual saya yang berjudul Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Upaya Mewujudkan Sustainable Development Goals atau bisa disingkat SDGs di Indonesia. Fokus utama dalam artikel ini yaitu em, menganalisis bagaimana pilar ilmu manajemen dan semangat kewirausahaan dapat berintegritasi demi mensukseskan salah satu agenda global terbesar pada abad ini, yaitu SDG tujuan ke-8 di tengah dinamika pasar kerja di Indonesia. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, mari kita meneliti abstrak penelitian ini terlebih dahulu. Kajian ini saya lakukan untuk oleh didorong oleh keresahan terhadap disrupsi teknologi digital dan otomatisasi yang mengancam eksistensi tenaga kerja yang konvensional di Indonesia. Metode yang saya gunakan yaitu studi kepustakaan murni, di mana saya mengumpulkan, menyaring, dan membandingkan berbagai literatur ilmiah, teori manajemennya, serta data berkala dari lembaga yang kredibel. Hasil awal dari kajian ini yaitu menegaskan bahwa untuk mencapai ekosistem kerja yang tangguh, kita tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan makro dari pemerintah saja, melainkan kita harus menyentuh mikro organisasi melalui manajemen yang efektif. Nah, untuk yang selanjutnya, mari kita tinjau aspek historisnya. Pada tahun 2015, PBB resmi mengadopsi SDG ini sebagai pengganti dari MDG yang dinilai belum sepenuhnya menyelesaikan akar masalah dari kemiskinan yang ada di Indonesia. Em, Perbedaan yang mendasar dari SDG adalah prinsip integritasnya. Tidak tidak ada satu pilar pun yang boleh dikorbankan, itu prinsip mereka. Kita tidak boleh mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan merusak lingkungan di sekitar kita, yaitu dengan membiarkan buruh dieksploitasi tanpa kesejahteraan sosial. Disinilah SDG ke-8 ini memegang peran yang krusial di masyarakat. SDG yang ke-8 ini menjadi jembatan yang memastikan aktivitas ekonomi ini real dan mampu untuk membiayai aspek sosial dan perlindungan di lingkungan sekitarnya. Nah, berikutnya, mm, sering sekali terjadi miskonsepsi terhadap PDB pada suatu negara jika itu naik. Maka rakyat di suatu negara itu harus sejahtera. Teori pembangunan ini dari Todaro dan Smith terbantahkan hal tersebut. Pertumbuhan yang sejati adalah pertumbuhan yang inklusif. Di sisi lain, International Labour Organization atau ILO menggarisbawahi bahwa bekerja saja tidak cukup. Pekerja harus hidup dengan layak. Layak di sini artinya pekerja harus merasakan aman dari kecelakaan, hak serikat pekerjanya dihormati, dan tidak adanya diskriminasi gender di tempat pekerjaan. Dan upah yang mereka terima itu mampu untuk memenuhi kehidupan dan kebutuhan hidup mereka secara sehari-hari. Joseph Stiglitz mengatakan bahwa ia memperingati mengabaikan aspek keadilan di dalam pekerjaan pekerja. Nah, akan memicu bom waktu untuk terjadinya ketimpangan sosial yang akan terjadi di masa depan.
Bagaimana dengan realita di negara kita sendiri? Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik pada tahun 2024, Indonesia menghadapi tantangan yang krusial yang sangat pelik, yang di mana angka pengangguran di Indonesia, angka orang yang pengangguran muda, yang itu lulusan diploma ataupun sarjana di Indonesia cukup tinggi karena fenomena yang dinamakan dengan fenomena mismatch. Apa yang diajarkan di institusi pendidikan sering sekali sudah usang saat dihadapkan pada industri yang nyata. Ditambah, mayoritas pekerja di Indonesia kita terjebak di sektor informal tanpa adanya jaminan kesehatan ataupun uang pensiun. World Bank dalam laporannya juga mengingatkan bahwa gelombang otomatisasi sedang berjalan di Indonesia. Jika angkatan kerja di Indonesia tidak segera melakukan upskilling, mereka akan tergilas oleh kecerdasan buatan yaitu AI dan mesin otomatis. Nah, untuk menghadapi masalah ini, apa sih solusi dari sudut pandang ilmu bidang bidang kita, yaitu manajemen? Gary Dessler secara tegas mengatakan bahwa manusia adalah penentu mutlak mati atau hidupnya sebuah organisasi. Oleh karenanya, prinsip manajemen dari Robbins dan Kotler harus diarahkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang berkelanjutan. Sesuai dengan handbook dari Armstrong dan Taylor, perusahaan harus menerapkan MSDM yang mensejahterakan. Caranya adalah dengan membangun sistem kompensasi yang adil dan juga memberikan pelatihan digital baik kepada karyawan lama ataupun yang baru agar tidak terkena PHK serta melakukan manajemen kinerja yang transparan seperti yang disarankan oleh Profesor Wibowo. Nah, selanjutnya, untuk ini kita tidak boleh menutup mata terhadap tantangan eksternal yang masih sangat banyak di lingkungan kita. Laporan dari ILO sendiri menunjukkan bahwa efek domino dari adanya pandemi COVID-19 pada tahun-tahun sebelumnya meninggalkan trauma ekonomi kepada pekerja-pekerja kita dan masyarakat kita dengan menunjukkannya angka penurunan kapasitas produksi dan hilangnya jutaan pekerjaan formal di Indonesia. N. Giorgiori Menkyu dalam teori ekonominya menekankan bahwa produktivitas adalah kunci dari pertumbuhan ekonomi yang jangka panjang. Kualitas pendidikan kita masih sangat tertinggal dan akses ke pusat-pusat pelatihan kerja yang bersertifikat masih timpang antara kota besar dan daerah-daerah yang terpencil. Maka target capaian SDG yang ke-8 ini adalah tahun 2030. eh, Pada tahun 2030 pasti akan sulit terrealisasikan. Saat sektor industri formal mengalami kejenuhan dalam menyerap tenaga kerja, di manakah jalan keluarnya? Itu pertanyaannya. Maka jawabannya adalah kewirausahaan. Bagaimana yang disampaikan oleh Begawan Manajemen Peter Drucker, inovasi adalah instrumen spesifik dari kewirausahaan. Menurut Michael Porter, daya saing Indonesia di kancah internasional sangat bergantung pada inovasi-inovasi yang ada di lokal. Melalui perspektif ini, pengembangan wirausaha harus baru akan memotong rantai pengangguran di Indonesia secara instan karena satu bisnis baru berpotensi merekrut orang-orang di sekitarnya. Di Indonesia sendiri, sektor UMKM telah membuktikan diri sebagai pilar ketahanan ekonomi yang paling tangguh saat adanya krisis di Indonesia. Nah, jika dilihat dari sekarang, mari kita refleksikan ke diri kita sendiri. Apa peran kita sebagai mahasiswa? Jeffrey Sachs menyatakan bahwa generasi kita, generasi muda, khususnya mahasiswa, adalah motor utama pembangunan berkelanjutan yang melalui kreativitas tanpa batas kita.
Ricky W. Griffin mengatakan bahwa dunia kerja masa depan tidak lagi mencari orang-orang yang pintar saja, orang-orang yang mengandalkan teori, tetapi mereka mencari individu yang memiliki soft skill yang terbarukan pada abad ke-21 ini. Kita memiliki peluang emas di masa depan di era digital ini untuk membangun perusahaan rintisan atau startup, membangun perusahaan sendiri yang tidak hanya mengejar keuntungan di sisi materinya saja, melainkan juga memiliki sisi sosialnya, seperti membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitar kita. Nah, sebagai penutup dari presentasi saya, dapat kita simpulkan bahwa mewujudkan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia memerlukan kerjasama terintegrasi dari model quadruplet helix. Pemerintah wajib membenahi sistem vokasi dan pendidikan kita agar sesuai dengan kebutuhan digital industri. Pelaku usaha harus sadar kalau mensejahterakan pekerja mereka adalah investasi untuk jangka panjang untuk mendongkrak produktivitas mereka. Dan terakhir, bagi kita sesama mahasiswa sendiri, kita bisa memanfaatkan masa perkuliahan kita ini untuk terus menempa diri kita untuk siap menjadi motor penggerak di Indonesia yang inklusif, adil, dan sejahtera pada tahun 2030. Nah, sekian presentasi dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ibu dosen untuk memberikan penilaian kepada presentasi saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.